selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, 3 pekan pasca kebakaran markas Kepolisian Resor Banjarbaru. Kerugian material akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, penyebab kebakaran diduga akibat kabel listrik yang rusak dan terkelupas. 3 ruangan di Mako Polres Banjarbaru, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Ruang Humas, dan Gudang Samapta, hangus terbakar 6 Agustus lalu. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini menyebabkan kerugian material sebesar 3,1 miliar rupiah. Sejumlah peralatan pelayanan masyarakat hangus terbakar, termasuk 7 unit komputer, printer, AC, alat sidik jari, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Kerugian terbesar terjadi di Gudang Samapta dengan kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Gudang ini berisi berbagai peralatan pengendalian masyarakat yang hangus terbakar, seperti 200 tameng, 200 helm, 150 rompi level 1, serta 300 tabung gas air mata. Ini kerugian ditaksir sekitar 3,1 miliar, di mana peralatan-peralatan dari Satintelkam, pelayanan SKCK, beberapa komputer, alat sidik jari, terus humas, ada televisi, ada 5 unit televisi, dan banyak lagi dari gudang logistik Sabara, di tameng, peralatan-peralatan yang digunakan untuk pengendalian massa. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan tim identifikasi Polres Banjarbaru dan Polda Kalimantan Selatan, penyebab kebakaran diduga kuat akibat kabel usang yang menyebabkan percikan arus listrik, sehingga menyentuh material bangunan yang mudah terbakar. Pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan dengan dialihkan ke sejumlah ruangan lain, seperti ruangan penjagaan dan ruangan satuan reskrim. Masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di Gang Aliyah, Kelayan A, Banjarmasin, Senin dini hari. Akibat kejadian ini, sekitar 24 jiwa kehilangan tempat tinggal. Beginilah kondisi rumah yang habis terbakar di Gang Aliyah Ujung, Kelayan A, Banjarmasin. Nyaris tak ada yang tersisa, hanya puing kayu yang menghitam, karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Warga bilang kebakaran terjadi sekitar pukul 12 malam saat warga mulai tertidur. Kejadiannya warga sedang mau tidur itu, jam sekitar tengah malam itu. Penyebabnya pasti belum tahu katanya. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. 5 rumah yang terbakar sebagian diantaranya merupakan rumah petak sewaan. Kini sekitar 24 warga yang menempati rumah-rumah tersebut terpaksa kehilangan tempat tinggal. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebuah spanduk protes terbentang di depan proyek pembangunan jembatan Sungai Ulin, Banjarbaru. Spanduk ini dibentangkan warga yang merasa dirugikan secara ekonomi dan menuntut adanya solusi atas dampak yang terjadi. Beberapa kali pertemuan telah dilakukan antara warga dengan pihak kontraktor dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN. Namun masalah dampak ekonomi yang dirasakan warga belum menemukan jalan keluar. Warga kemudian membentangkan spanduk di depan proyek pembangunan jembatan yang menutup total akses jalan nasional di Banjarbaru. Berharap ada tanggapan positif dari pihak terkait. Warga juga menegaskan bahwa spanduk itu akan terpasang hingga ada kesepakatan antara BPJN, kontraktor, dan warga terdampak. Tadi kenapa ada
Sampai hari kemarin kita rapat itu tidak ada jawaban sama sekali dari pihak pemilik pekerjaan, apakah itu BPJN, apakah itu kontraktor. Nah ini yang kami selalu dalam bahasa orang itu gregetan lah. Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Ronauli Saragi bilang, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Rencananya, DPRD akan mengundang BPJN untuk melakukan pertemuan. Apa nih maksud dan tujuan pertemuan warga hari ini? Tanggal 19 Agustus nanti kita akan mengundang pihak BPJN yang ke DPRD untuk menyelesaikan istilahnya ada kesepakatan lah antara masyarakat dan pemerintah. Pertemuan antara DPRD Kota dan pihak BPJN diharapkan dapat menjadi jalan tengah agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dampak ekonomi dari proyek pembangunan jembatan Sungai Ulin menjadi sorotan DPRD Kota Banjarbaru. Setelah dipanggil, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN belum juga memberikan jawaban pasti kepada warga terdampak, sehingga DPRD memberi batas waktu hingga 25 Agustus mendatang. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN belum memberikan jawaban terkait dampak ekonomi akibat pembangunan jembatan Sungai Ulin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31,5. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, memberi waktu kepada BPJN untuk memberikan jawaban kepada warga paling lambat pada 25 Agustus. Dan kami masih memberi waktu kepada BPJN untuk bisa berkoordinasi agar nantinya di tanggal 25 Agustus sesuai jadwal yang kita tentukan mereka bisa menyampaikan terkait kepastian apakah bisa atau tidaknya merealisasikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, khususnya dampak ekonomi masyarakat. Salah satu warga terdampak, Mardian, mengatakan setidaknya ada 18 warga yang mengalami kerugian ekonomi sejak Jalan Ahmad Yani kilometer 31 ditutup total. 2 diantaranya adalah pemilik toko karpet dan toko sembako yang berada tepat di samping jembatan dan mengalami dampak paling parah. Dari pihak BPJN termasuk ke bapak-bapak anggota DPR sekitar 17 sampai 18 orang aja. Tetapi dari 17 dan 18 orang itu variatif. Ada yang mereka terdampak betul-betul, ada yang terdampak dari sisi penghasilan. Di situ perlu kami catat kemarin itu dan perlu Bapak Ibu sekalian tahu, yang betul-betul terdampak sama sekali itu ada 2 sebenarnya. Warga berharap bantuan audiensi dari DPRD Kota bisa membuahkan hasil dengan adanya kepedulian dari pihak penyelenggara proyek. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di tengah kemarau, cuaca di Banjarbaru justru diguyur hujan deras akibat operasi modifikasi cuaca. Mengapa hal ini dilakukan? Selengkapnya usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan Saudara. Curah hujan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan di tengah musim kemarau. Fenomena ini terjadi karena operasi modifikasi cuaca yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa hingga akhir Agustus, sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan sebenarnya masih memasuki musim kemarau. Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya terjadi karena adanya operasi modifikasi cuaca sejak tanggal 13 hingga 22 Agustus.
Jadi terjadinya hujan belakangan beberapa hari terakhir ini di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya itu terjadi karena adanya operasi modifikasi cuaca atau yang biasa disebut sebagai OMC. Jadi OMC di wilayah Kalimantan Selatan ini dilaksanakan 10 hari dari tanggal 13 hingga tanggal 22. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi, bilang operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menjaga lahan gambut di wilayah rawan kebakaran agar tetap basah, guna mengurangi tingkat risiko bencana karhutla di Kalimantan Selatan. Untuk mengurangi tingkat risiko bencana karhutla di Kalimantan Selatan, beliau juga memesankan untuk terus kita meningkatkan kolaborasi semuanya karena selama ini sangat terjalin sangat baik. Meski operasi modifikasi cuaca ini dinilai berhasil, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla, tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menjadi perhatian dalam forum penguatan kelembagaan pengawas pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Banjar. Ketua Komisi 2 DPR RI menilai revisi Undang-Undang Pemilu berisiko melanggar norma konstitusi. Forum Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Banjar membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Putusan ini mengamanatkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Komisi 2 DPR RI menilai revisi UU Pemilu atas dasar putusan MK berisiko melanggar konstitusi, terutama terkait ketentuan UUD 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Saat ini DPR masih melakukan pembahasan secara intensif dan berhati-hati agar keputusan politik yang diambil tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Ya, kami akan mengargumentasikan kepada fraksi-fraksi lain di DPR bahwa jika kita melakukan revisi sebagaimana putusan MK apa adanya, itu berpotensi kami justru melanggar konstitusi. Dan itu kerja-kerja politik yang kami lakukan. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana sikap resmi DPR sebagai sebuah institusi. Sampai sekarang kan belum ada. Sementara itu, Bawaslu Banjar nyatakan forum ini sebagai upaya untuk meneguhkan peran Bawaslu di daerah. Hal ini penting agar Bawaslu mampu mengawasi setiap tahapan pemilu, meski situasi politik berdinamika. Ya, dibahas, karena ini menjadi bahasan secara nasional, jadi seringkali memang ini jadi bahan diskusi, lebih khusus di lingkungan kami lah. Tapi sekali lagi memang ini kita kan belum tahu persisnya arahnya kemana, mengingat regulasinya itu seperti apa juga belum tahu kita nih. Sepanjang belum ada aturan yang terbit, ya tentu kita masih memakai aturan yang sebelumnya. Melalui forum yang dihadiri mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat ini, Bawaslu Banjar berharap dapat memperkuat koordinasi dengan mitra kerja, sekaligus memberikan pemahaman kepada publik tentang arahan pengawasan pemilu ke depan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, meresmikan 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Total 14 SPPG milik Polri akan beroperasi di Kalimantan Selatan, dengan target nasional 500 SPPG berjalan di seluruh Indonesia hingga akhir tahun. Mempercepat pemerataan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmikan 2 SPPG di Banjarbaru dan Tanah Bumbu pada Kamis siang. Peletakan batu pertama juga dilakukan untuk 10 SPPG lainnya di Kalimantan Selatan.
Sementara 2 SPPG lainnya sudah dalam tahap pembangunan. Nantinya ke-14 SPPG di Kalimantan Selatan ini akan melayani sekitar 45.000 siswa tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Kapolri juga menargetkan minimal 500 SPPG milik Polri dapat beroperasi di seluruh Indonesia hingga akhir tahun. Kemudian sampai dengan saat ini Polri telah memiliki 458 SPPG dan total estimasi penerima manfaat kurang lebih 1,6 juta dan tentunya ini juga membuka ruang tenaga kerja 22.900 peluang untuk masyarakat untuk bisa ikut bekerja. Jadi saya kira ini menjadi satu. Selain meresmikan SPPG, Kapolri juga meninjau kegiatan bakti sosial dan gerakan pangan murah yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan. Seorang warga Banjarbaru, Aspiani, merasa sangat terbantu karena mendapat paket sembako gratis dan bisa membeli minyak goreng dengan harga hanya Rp15.000 per liter. Ini ada gula, ada kecap, ada mie, ada garam, sarden sama minyak. Oh, dapat gratis atau beli tadi, Bu? Ini gratis. Tapi kan ada beli juga kah tadi? Ada beli. Beli apa tadi, Bu? Ini 15.000 satu. Oh, minyak lah. Belinya 2. Diharapkan program unggulan ini dapat berjalan dengan baik berkat sinergi yang terjalin antara instansi Polri dengan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Banjarbaru dinilai masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru gencarkan sosialisasi program tersebut pada peringatan Hari Kemerdekaan. Hanya sekitar 3% dari total penduduk Banjarbaru yang tercatat sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru gencar melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak Februari lalu. Awalnya program ini hanya untuk warga yang berulang tahun, namun saat ini sudah bisa digunakan untuk semua siklus hidup, termasuk anak sekolah. Untuk meningkatkan capaian, Dinas Kesehatan Banjarbaru juga mulai melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah pada bulan Juli lalu. Ya, memang masih sedikit ya capaiannya, kurang lebih sekitar 3% baru. Artinya kita perlu bantuan BNPN untuk mensosialisasikan juga. Artinya kita ada pemeriksaan kesehatan gratis, walaupun sudah juga disosialisasikan lewat media sosial. Salah satu warga yang sudah menjalani pemeriksaan gratis, Dita, mengaku rutin melakukan cek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Menurutnya, adanya program ini sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Tadi itu dilakukan cek kesehatan cepat. Pertama diisi brosur, ditanya-tanya soal riwayat penyakit, terus data diri juga. Selanjutnya dilakukan cek gula darah. Habis itu kesehatan wanita. Diharapkan dengan pencanangan ini semakin banyak masyarakat Banjarbaru yang mau memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, terutama untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. TMMD ditutup, TNI rampung bangun infrastruktur di Kuin Kacil. Program bedah rumah tak layak huni pun bawa senyum warga. Saksikan kisah inspiratif ini usai jeda berikut.
kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Rumah warga di Kuin Kacil menjadi sasaran rehabilitasi dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD oleh Kodim 1007 Banjarmasin. Warga merasa sangat bahagia karena selama ini harus tinggal dengan kondisi rumah seadanya. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Kuin Kacil, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, tak hanya fokus pada pembangunan jalan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dilakukan. Bagian upaya TNI meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Rumah yang dibedah adalah milik keluarga Nurdin, seorang warga setempat. Sebelumnya, Nurdin dan keluarga harus tinggal di rumah lapuk dari kayu dengan kondisi seadanya dan bocor di banyak sudut. Terima kasih banyak itu manukan ulun di depan. Apa ada ulunnya, ada dayanya kayak apa? Usaha ya mencari bagas saja sehari, hanya begawe di perusahaan itu. 4 orang gue. Jaka ikam ternaik waktu hujan nih nah. Basah. Kadang-kadang tilam digulungi. Habis tupang di dapur sudahnya kan lihat keadaan sudah kayak itu. Boleh sedih kami jakanya waktu hujan ternaik ke sini. Anunya rumahnya. Alu 4 tahun rumah ini nah kayak ini pang. Jadi mudah-mudahan bapak ini maju kena ada. Alhamdulillah tuh terima kasih gimana beda rumah. Program ini adalah implementasi dari semangat pengabdian dan kemanusiaan TNI. Program rehabilitasi rumah ini menjadi bukti nyata bahwa TMMD bukan hanya tentang pembangunan jalan atau jembatan, namun juga fokus pada peningkatan kualitas hidup individu secara langsung. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim pengawasan dan evaluasi dari Mabes TNI Angkatan Darat mengunjungi lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Kegiatan TMMD ke-125 yang dipusatkan di Desa Belimbing Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar telah menunjukkan progres signifikan. Berbagai program fisik dan non-fisik dilaksanakan dengan melibatkan 150 personel Satgas serta ratusan warga setiap harinya. Proyek utama mencerminkan sangatnya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar dan kehidupan sehari-hari. Kedatangan tim Wasef yang dipimpin Majan TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar meninjau langsung proyek-proyek vital seperti pembukaan jalan sepanjang 10 km, juga rehabilitasi rumah ibadah dan sumur bor. Pembangunan jalan penghubung ini diharapkan mampu memudahkan akses bagi masyarakat dalam perekonomian dan pendidikan. Tim Wasep mengapresiasi pencapaian dan sinergi kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyukseskan TMMD. Diharapkan nanti masyarakat di Desa Belimbing ini memperoleh manfaat yang luar biasa, khususnya dari perputaran roda ekonomi antar desa, kemudian antar kecamatan. Yang selama ini masyarakat aksesnya sangat terbatas karena jalan sangat kecil, terus memutar. Hari ini sudah besar jalannya dan kita harapkan nanti bisa digunakan untuk angkutan kendaraan roda 4. Dengan akses dibangun ini sangat membantu di segi perekonomian dan warga yang asalnya membawa hasil pertanian itu sangat payah, artinya itu susah payah lah. Sekarang sudah sejam atau lebih sudah sampai ke desa induk. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan kesejahteraan bagi warga. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mempermudah akses transportasi. Selama 1 bulan, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-125 di kawasan Kuin Kacil, Banjarmasin resmi ditutup. Penutupan ini menandai keberhasilan sinergi TNI dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di daerah terpencil.
TMMD ke-125 Kodim 1007 Banjarmasin resmi berakhir dengan upacara penutupan yang digelar di Balai Kota Banjarmasin Kamis pagi. TMMD ditutup Kepala Staf Daerah Militer 6 Mulawarman, Brigjen TNI Ari Arianto, serta dihadiri Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko, dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Selama 1 bulan, program TMMD berhasil menyelesaikan berbagai sasaran fisik dan non-fisik. Di antaranya perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni milik warga. Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras bersama, serta semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bukan hanya pembangunan fisik seperti pembuatan jalan, kemudian ada juga musola, kemudian ada pembuatan MCK. Saya dilaporkan bahwa di sana di desa itu MCK-nya ya baru 1 itu. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya menjadi prioritas bagi Pemkot. Sementara itu berkat TMMD, kebahagiaan kini terlihat jelas di wajah warga Kuin Kacil. Telah memiliki rumah yang lebih layak dan nyaman. Alhamdulillah, syukur aku kepada Allah dapat bantuan. Rasa bahagialah rasanya itu. Ada kayak biasanya. Biasanya kan aku pada waktu hujan ini langkah bahagianya aku bersyukur, berterima kasih banalah kepada yang membantu lah. Penutupan TMMD ke-125 ini bukanlah akhir dari pengabdian, namun menjadi awal kisah baru tentang kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam membangun negeri. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan paket makanan bergizi gratis mulai dibagikan kepada siswa di SMP Negeri 10 Banjarmasin. Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini disambut positif oleh para siswa, meskipun pada hari pertama distribusinya sempat mengalami keterlambatan. Sebanyak 409 paket makanan bergizi gratis dibagikan di SMP Negeri 10 Banjarmasin. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik di sekolah. Para siswa yang biasanya membawa bekal dari rumah mengaku sangat terbantu dengan adanya makanan bergizi gratis setiap hari. Lebih mempermudah, jadi kayak orang tua nggak perlu bangun pagi lagi buat bikin bekal. Biasanya memang rutin bawa bekal ya? Rutin, setiap hari. Dan sekarang? Nggak perlu lagi, soalnya udah ada dapat program makan gratis. Pihak sekolah mengeluhkan adanya keterlambatan pengiriman di hari pertama distribusi. Jika sesuai jadwal, makanan seharusnya tiba pukul 10 pagi, namun baru sampai pada pukul 1 siang. Bisa membantu mengurangi pengeluaran orang tua mungkin untuk jatah makan siang. Hanya saja mungkin ke belakangnya lebih mungkin lebih diperbaiki, kemudian menu-menunya juga lebih disesuaikan lagi ke siswanya, dan hal-hal yang kurangnya bisa lebih diperbaiki lagi. Meskipun ada kendala, pihak sekolah memaklumi mengingat hari pertama pelaksanaan program. Kedepan, distribusi diharapkan lebih tepat waktu, sehingga siswa dapat menerima manfaat program secara lebih maksimal. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, seorang ASN berinovasi untuk hemat listrik dari tenaga surya. Selengkapnya setelah jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel, Sepekan Saudara.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi turun langsung ke sawah di Desa Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala. Dalam kunjungan panen raya ini, pemerintah juga menyalurkan bantuan senilai 4,8 miliar rupiah untuk mendukung infrastruktur dan produksi pertanian di kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi panen raya di Desa Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala. Ia turun langsung ke sawah, memanen padi, hingga mengoperasikan traktor bersama para petani. Pada panen kali ini, total 326 hektar padi dan 60 hektar jeruk berhasil dipanen. Tak hanya di sawah, Viva Yoga juga ikut memetik jeruk hasil kebun warga transmigrasi. Menurutnya, produktivitas kawasan transmigrasi harus terus ditingkatkan untuk mendukung cita-cita Presiden dalam mencapai kedaulatan pangan. Kami optimis kalau gerakan ini dilaksanakan dengan TNI, dengan polisi, dengan seluruh stakeholder, dengan ditunjang oleh peningkatan kinerja pemerintahan daerah, saya yakin ke depan kita akan bisa menjadi lumbung pangan nasional di kawasan transmigrasi. Selain panen raya, Kementerian Transmigrasi salurkan bantuan 4,8 miliar rupiah. Bantuan ini untuk pembangunan toilet sekolah, sistem air bersih, rehabilitasi sekolah, serta perbaikan jalan desa dan jalan usaha tani. Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi menilai bahwa infrastruktur desa transmigrasi adalah kunci untuk kelancaran distribusi hasil panen. Kita juga berupaya bagaimana bisa menjawab harapan-harapan masyarakat, sehingga masyarakat khususnya untuk pertanian jalan JOT-nya nanti kita upayakan semaksimal mungkin supaya dia membawa hasil pertaniannya tidak ada kendala lagi, insya Allah. Desa Cahaya Baru merupakan satu dari 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional RPJMN 2025-2029. Kawasan ini diproyeksikan akan menjadi sentra pangan sekaligus pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Desa Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan untuk menjadi kawasan transmigrasi yang mampu bersaing di tingkat global. Kawasan ini tidak hanya diarahkan sebagai lumbung pangan, tetapi juga sebagai sentra produk ekspor. Dalam sosialisasi program produk ekspor di Banjarmasin, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi bilang Desa Cahaya Baru memiliki potensi besar hasilkan produk berorientasi ekspor seperti jeruk, jamur, hingga beras. Warga transmigrasi di Desa Cahaya Baru diharapkan dapat menjadi pionir kawasan transmigrasi modern yang mampu tembus pasar global. Intinya bahwa di kawasan transmigrasi kita menginginkan masyarakatnya dalam saat tidak hanya berorientasi kepada tanaman pangan saja. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menilai orientasi ekspor akan membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat dan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Adanya nantinya pengembangan jeruk ini yang bisa ekspor, ini akan membuat masyarakat sekitar akan sejahtera. Di samping tadi tanaman pangan, tapi juga bagaimana mengembangkan tanaman kopi. Mendukung program ini, Kementerian Transmigrasi salurkan bantuan 7,5 miliar rupiah. Ini diterima langsung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, seorang aparatur sipil negara di Banjarmasin berhasil berinovasi dengan memanfaatkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik ke rumahnya. Inovasi ini mampu menghemat biaya hingga Rp400.000 per bulan. Inilah cara Roy Wisnu Purnama memanfaatkan energi surya untuk listrik di rumahnya di Jalan Alalak Utara, Banjarmasin. Sejak pandemi COVID-19, aparatur sipil negara di Pemprov Kalimantan Selatan ini memasang 4 panel surya dengan total daya 400 watt.
Sistem yang digunakan adalah gabungan off-grid dan on-grid. Roy menjelaskan, sistem off-grid memungkinkan listrik tetap menyala saat PLN padam, karena energi matahari disimpan di baterai yang dapat digunakan kapan saja. Sementara, sistem on-grid adalah energi surya yang langsung terhubung ke PLN dan dapat digunakan secara instan saat siang hari. Dengan kombinasi kedua sistem ini, Roy mampu menekan biaya listrik hingga Rp400.000 per bulan. Padahal tanpa panel surya, tagihan listriknya bisa mencapai Rp1,5 juta. Tadi kita periksa sama-sama itu sekitar 600 watt. Tapi terbaca di meter sini di dalam ya, alat ini di dalam tuh hanya sekitar 600 watt. Padahal kalau secara akal itu lebih 1000 watt, mungkin 1200 watt. Terbukti bahwa matahari mensupport 400 watt. Ya kalau saat ini dengan kulkas yang baru saya beli box itu, pembayaran sekitar 1,5 jutaan lah per bulan. Nah tapi karena saya pakai ini, bulan tadi tidak sampai 900, cuma 800, hampir 900 lah. Meskipun modal awal yang dihabiskan sekitar Rp10 juta, Roy menilai biaya tersebut sudah balik modal dalam 5 tahun, berkat pemahaman teknis yang ia pelajari secara otodidak. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polresta Banjarmasin gelar gerakan pangan murah. Warga menyambut positif kegiatan ini dan berharap program ini dapat berlanjut. Kamis siang Polresta Banjarmasin salurkan bantuan beras gratis kepada warga. Penyaluran ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat menghadapi beban perekonomian. 380 lebih sak beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP diberikan dalam kegiatan ini. Kita mengundang untuk masyarakat Banjarmasin sebanyak 385. Itu salah satunya kepedulian Bapak Kapolres Banjarmasin untuk bantu masyarakat beras gratis untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Warga menyambut kegiatan ini dengan senang hati dan berharap gerakan pangan murah ini dapat berkelanjutan. Mudah-mudahan ada lagi gitu. Beli biasanya harga berapa beras? Harga 11.000. Harga 11.000. Kalau ini pion belum pernah nyoba kah beras yang ini? Pihak kepolisian menyatakan akan menggelar kegiatan ini secara rutin. Juga akan gandeng Dinas Perdagangan dan Bulog untuk pastikan warga dapat bahan pokok dengan harga terjangkau dan ketersediaan cukup. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kafe satu ini beri pengunjung uang dan kopi gratis jika ngaji di lokasi. Seperti apa keunikannya? Setelah jeda berikut. Limbah cangkang rajungan yang selama ini hanya menjadi sampah berhasil diolah jadi produk tepung bernutrisi. Inovasi ini dibuat oleh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat saat menjalani kuliah kerja nyata KKN di Desa Sungai Lembu, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekelompok mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat berinovasi memanfaatkan limbah cangkang rajungan di Desa Sungai Lembu, Kabupaten Tanah Bumbu untuk diolah menjadi tepung. Prosesnya dimulai dari membersihkan dan merebus cangkang. Dilanjutkan penjemuran selama 3 hari hingga digiling menjadi tepung. Inovasi ini dipamerkan dalam Expo Penutupan Kuliah Kerja Nyata di pendopo kantor Bupati Tanah Bumbu sebagai kampanye pemanfaatan limbah yang kerap mencemari lingkungan.
Di sana ternyata ada cangkang produksi rajungan. Nah, tapi limbahnya itu tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan polusi, baik polusi udara atau polusi estetika. Oleh karena itu kami melakukan pembuatan program kerja untuk memaksimalkan pemanfaatan terhadap rajungan tersebut. Berbagai olahan makanan dari tepung cangkang rajungan ditampilkan, termasuk nugget yang dicoba langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif. Bupati mengapresiasi inovasi tersebut sebagai pengembangan ekonomi masyarakat desa. Cangkang kepiting. Nah, itu luar biasa. Juga sudah saya lihat sudah ada hasil labnya. Juga bisa. Dan itu udah kalsium buat akan patenkan. Kepala Desa Sungai Lembu Rusniansyah juga menilai inovasi tepung dari cangkang rajungan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Terlebih hasil uji laboratorium menunjukkan tepung ini kaya akan kalsium, baik untuk tulang, mengurangi risiko osteoporosis, dan membantu pencegahan stunting pada balita. Setelah kita lakukan uji lab, tinggi akan kalsium untuk kepentingan rajungan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko osteoporosis. Dan selain itu juga dapat mencegah stunting untuk anak balita. Penutupan kuliah kerja nyata juga dirangkai pertukaran cindera mata antar pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Universitas Lambung Mangkurat. Inovasi tepung cangkang rajungan ini tentunya menegaskan bahwa KKN tak sekadar pengabdian, namun juga memberi solusi nyata bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat desa. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, saudara, jika biasanya kafe hanya menjadi tempat nongkrong bagi anak muda sambil menikmati kopi, sebuah kafe di Banjarbaru justru menawarkan hadiah uang dan kopi gratis bagi pengunjung yang mau membaca Al-Quran. Di tengah banyaknya kafe kekinian di Banjarbaru, sebuah kafe di Jalan Sarikaya menghadirkan konsep menarik bagi pengunjungnya. Selama sekitar 4 bulan terakhir, Kafe Kahaji memberikan ruang khusus bagi pengunjung yang ingin membaca Al-Quran. Setiap harinya, kafe ini memilih 30 orang melalui media sosial dari pendaftar yang masuk. Pengunjung terpilih kemudian dapat datang untuk membaca 1 juz Al-Quran, lalu mereka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp50.000 dan juga kopi gratis. Program ini diadakan dengan tujuan untuk mengurangi waktu anak muda yang terlalu banyak bermain ponsel, sekaligus membangun kegiatan positif bersama Al-Quran. Minatnya saat ini sangat banyak, kami pun kewalahan menghandle yang orang, makanya kami adakan booking tadi itu, satu orangnya minimal 1 minggu aja mengajinya, gak bisa tiap hari, karena saking banyak peminat tadi kan. Seorang pengunjung dari Banjarbaru, Arsyad Bukhari, mengatakan kafe ini bukan sekedar tempat minum kopi, tapi juga menjadi tempat yang membuat waktu jadi lebih bermanfaat. Arsyad yang baru pertama kali berkunjung merasa sangat senang saat bisa mengaji 1 juz dan langsung mendapatkan hadiah uang tunai beserta secawan kopi. Kalau misalnya kita ngaji sebanyak 1 juz di sini, dikasih hadiah sebanyak 50.000 gitu. Kan menurut saya itu salah satu kegiatan positif gitu untuk anak-anak muda juga kan. Kafe yang sudah beroperasi sejak tahun 2024 ini buka dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Menu yang dijual juga beragam dari harga Rp18.000 hingga Rp120.000. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Minggu malam di kawasan Bandar Masi tempo dulu terasa berbeda. Puluhan rapper dan komunitas hip-hop lokal berkumpul dalam gelaran acara hip-hop Magic Era. Acara ini sukses memukau penonton dengan penampilan energik yang memadukan musik, seni tari, hingga grafiti. Reduksi Hip Hop Magic Era adalah acara yang diselenggarakan oleh komunitas hip hop Banjarmasin
dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Berbagai penampil dari beragam seniman hip-hop tampil membawakan lagu-lagu rap yang berisi pesan positif dan kritik sosial. Selain penampilan musik, acara ini juga menampilkan pertunjukan b-boy atau breakdance hingga beatbox yang memukau penonton. Seniman graffiti juga menunjukkan keahliannya secara langsung di lokasi acara. Nama-nama yang sudah tidak asing di dunia hip-hop Kalimantan seperti Borneo Clan dan Wasaka muncul di event kali ini. Hip Hop Magic Era diadakan untuk memberikan wadah bagi para seniman hip hop lokal agar dapat menampilkan karyanya di depan publik. Acara ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang hip hop sebagai seni yang positif. Selain memperingati HUT RI, juga rangkaian peringatan hari lahir hip hop. Tentunya untuk memperingati ulang tahun hip hop ya, kebetulan teman-teman juga perlu wadah yang mungkin agak sedikit street seperti kulturalnya hip hop dari asal muasal sana gitu. Karena memang berasal dari jalanan. Kebetulan di sini juga jalanan ya, kita kenapa enggak di sini aja gitu sekalian. Berarti ini masih ada kemungkinan diadakan lagi gitu ya, Bang? Tentu kalau kita sih mikirnya dari tim reduksi ini sendiri ini akan jalan terus sih, karena perlu medium gitu. Mau menyatukan hip hop kan ada beberapa elemen, jadi kita mau silaturahmi gitu, mengumpulkan semua elemen dari rapper, b-boy, DJ, graffiti, sama dancer, beatbox, semua elemen pokoknya. Jadi gimana tadi hasilnya dari kegiatan ini gitu? Alhamdulillah sesuai ekspektasi lah. Ya cukup seru lah untuk hari ini. Semua elemennya berhadir dan syukurnya tidak hujan. Penting. Event ini juga jadi wadah temu kangen para pegiat hip-hop Kalimantan, sebagai penegas bahwa hip-hop masih tetap eksis dan tumbuh di tanah Borneo. Untuk event hari ini sungguh sangat bermakna untuk aku sendiri sebagai performance, karena event yang seperti ini sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena di event ini sangat berkesan, dia itu tidak cuma mengundang satu elemen, tapi mengumpulkan semua elemen hip hop. Ada MC, b-boy, graffiti, beatbox, dan juga DJ. Dan itu salah satu momen yang paling kita tunggu-tunggu sih sebenarnya di Kalimantan. All about unity. Acara yang berlangsung hingga tengah malam ini disambut antusias oleh para pengunjung dari berbagai kalangan usia. Mereka berharap acara seperti ini dapat terus diadakan untuk memajukan musik dan seni hip-hop di Banjarmasin. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.